Demi tahta, Suqian Taiyi berharap dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa Taisu akan dikalahkan dengan cara apapun. Hanya saja, sekarang Taisu memiliki Master Su sebagai raja baru, yang bahkan menggunakan mantan raja Suqian Taiyi ke garis depan. Hal ini terlalu menampar wajah Suqian Taiyi, seolah-olah Master Su tidak sedikit pun memandangnya. Sebagai raja baru, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Suqian Taiyi sedang memeras otaknya untuk mengambil kembali tahta Taisu. Semuanya ada dalam perhitungannya, dan dia masih berani menggunakan Suqian Taiyi dalam situasi ini. Hal ini membuktikan bahwa Master Su ini bukanlah orang yang lemah. Dia pasti mempunyai kekuatannya sendiri. Bahkan seluruh manajemen senior Taisu mengetahui bahwa Suqian Taiyi ingin mengambil kembali tahta. Tetapi selain Master Su, yang merupakan orang terkuat kedua di Taisu, siapa yang bisa menghentikannya? Adapun mengapa Master Su tidak menghentikan Suqian Taiyi, dan dia bahkan membiarkan Suqian Taiyi bertindak sembarangan. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi ini. Master Su sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga dia tidak takut pada Suqian Taiyi. Itu sebabnya dia berani membiarkan Suqian Taiyi bertingkah seperti ini. Ini semua hanyalah tebakan Shoyen, tetapi itu tidak masalah untuk saat ini. Awalnya aku mengira akan ada hubungan permusuhan yang tak dapat didamaikan dengan Suqian Taiyi. Tetapi sekarang, tampaknya kami telah menjadi musuh sekaligus teman, gumam Shoyen. Pikirannya bergerak dan dia membalikkan telapak tangannya. Terlihat batu giok khusus yang disebut Suyu muncul di tangannya dan kemudian mengirim pesan kepada si nomor 1. 1. Ada yang ingin kutanyakan pada nomor 6. Tolong bantu aku menghubunginya, kata Shoyen. Oke, segera tanggapan datang dari batu giok Suyu. Sepertinya nomor 1 tidak pernah menolak permintaan Shoyen. Dia tampak khawatir dengan kecemburuan Shoyen karena menyebutkan bantuannya sebelumnya. Tapi sekarang dia berhenti menyebutkannya. Shoyen merasa lega, meskipun dia belum pernah bertemu dengannya. Jika nomor 1 ingin menyakitinya, mengapa dia melakukan ini? Tapi Shoyen masih tetap berhati-hati. Dia tidak banyak bicara. Sedikit berbicara adalah cara terbaik untuk mencegah mengungkapkan tentang dirinya. Sesaat kemudian, batu giok Suyu memancarkan cahaya biru, dan pikiran Shoyen bergerak, seolah jiwanya tersedot ke dalam Suyu. Saat berikutnya, kesadaran jiwanya memasuki alam dewa kekacauan dengan 9 platform batu. Pertemuan terakhir adalah ketika dia masih berada di dunia iblis kuno. Namun pertemuan berikutnya masih belum diselenggarakan lagi sampai sekarang. Adapun mengapa, Shoyen tidak tahu alasannya. Dia masih menantikan setiap pertemuan. Lagi pula, dalam pertemuan ini, Shoyen lebih berperan sebagai pengamat, dan dia bisa mendengar banyak informasi yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Bahkan ada banyak hal yang melebihi pengetahuannya saat ini. Nomor 9. Apa yang kamu inginkan dariku? Suqian Taiyi dan Shoyen muncul di platform batu hampir bersamaan. Kupikir kerjasama yang kamu sebutkan sebelumnya tidak bisa dihindari. Shoyen berkata dengan lugas. Kerjasama? Kamu dan aku seharusnya pernah bertemu sebelumnya kan? Pertama di dunia iblis kuno, kedua di Sensi. Kamu sungguh keabadian fisik yang berkeliling dunia, kata Suqian Taiyi. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali, dan juga berkata langsung pada intinya. Shoyen lalu menjawab, itu hanya tiruanku. Aku hampir jatuh ke tanganmu kali ini. Namun kamu sungguh memalukan. Tidak masuk akal bagi leluhur Taisu sepertimu untuk mengambil tindakan dalam pertempuran ini. Kata-kata Shoyen langsung mengenai titik sakit Suqian Taiyi. Dan dengan cara ini, dia bisa membuktikan kecurigaannya. Juga, jangan pikir aku tidak tahu bahwa sudah sangat lama sejak kamu bertahan di tingkat kelima keabadian dewa. Master Taisumu jauh lebih kuat darimu. Jika kamu tidak bekerja sama denganku, apalagi mendapatkan kembali tahta, kamu justru akan digunakan sebagai umpan meriam dan mati dalam pertempuran. Apakah kamu tidak mempercayaiku? Ucap Shoyen.
Setiap kalimat yang dia lontarkan sangat ekspresif. Dia sangat tenang dan berbicara dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa. Seolah-olah kekuatannya lebih tinggi daripada Sukian Taiyi, dan dia sedang membuat arahan dengannya saat ini. Lantas, apa alasanmu untuk semua ini? Ucap Sukian Taiyi. Alasan bekerja sama denganmu sederhana saja. Kalian sangat kuat, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi orang yang benar-benar kami takuti adalah Master Su, bukan kamu. Sekarang kita memiliki tujuan yang sama. Kita berdua ingin melenyapkan Master Su. Dengan kata lain, aku ingin membunuh Master Su dan mengalahkan Taisu. Kamu ingin membunuh Master Su dan merebut tahta. Kata-kata Shoyen keluar perlahan, menyebabkan Sukian Taiyi terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Sukian Taiyi berkata, "Bagaimana cara bekerja sama?" Shoyen lalu menjawab, "Beri aku informasi yang akurat, seperti kekuatan Taisu saat ini dan tren akuratnya. Kamu harus kalah dalam pertempuran ini," kata Shoyen. Kondisi ini agak sulit, dan Shoyen tidak tahu apakah Sukian Taiyi akan setuju. Oke, tapi apakah kamu, Senshi, benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Ucap Sukian Taiyi. Shoyen awalnya berpikir bahwa Sukian Taiyi akan berpikir sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan menyetujuinya secara langsung, yang bahkan tanpa berpikir panjang. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ada satu hal lagi, lepaskan Ratu Senshiku. Shoyen akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya dengan nada santai. Ratu Senshi, aku baru saja tiba di Senshi. Aku belum tahu beritanya. Namun kamu jangan khawatir. Aku akan menanyakannya ketika aku kembali, kata Sukian Taiyi. Lakukan segera mungkin. Jangan lupa, berikan informasi akurat. Shoyen melanjutkan kata-katanya, seolah-olah dia sepenuhnya menganggap Sukian Taiyi sebagai penunggang kuda, dan kekuatannya tampak lebih unggul darinya. Bolehkah aku bertanya, apa kekuatanmu saat ini? Tanya Sukian Taiyi. Kamu memang sangat lancang, dan akan kuberitahukan padamu bahwa aku memang tidak sekuat dirimu sekarang. Tapi ini hanya sementara. Seharusnya kamu sudah menebak identitasku, jadi tidak perlu diragukan lagi. Oke, ayo kita akhiri di sini dan tunggu kabar baikmu, ucap Shoyen. Jelas, Shoyen tidak ingin berlama-lama setelah dia menyelesaikan tujuannya. Jika dia terlalu banyak bicara, dia hanya akan ketahuan. Jadi tidak ada salahnya mengatakannya sesedikit mungkin. Kalau begitu, aku... Sebelum Sukian Taiyi dapat berbicara, Shoyen tiba-tiba memotongnya. Dengarkan saja aku. Menyingkirkan Master Su tidak akan terjadi dalam semalam. Mari kita selesaikan masalah saat ini dulu. Dan belum terlambat untuk membicarakannya nanti. Ada sesuatu yang mendesak yang harus kulakukan. Dan aku menunggu kabar baikmu. Setelah Shoyen selesai berbicara, dia meninggalkan alam dewa kekacauan tanpa menunggu Sukian Taiyi terus bertanya lagi. Kemudian pikiran Shoyen menarik diri dari batu suyu, dan dia menghela nafas panjang. Bagaimanapun, kekuatan sejatinya ada di sini, di bawah kesenjangan yang begitu besar. Satu kesalahan saja akan mengakibatkan masalah besar. Shoyen harus membuat perhitungan yang sangat cermat dan cepat. Sekarang dia sangat ingin bekerja sama dengan Sukian Taiyi. Dengan premis, tidak boleh menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Setelah melakukan semua ini, Shoyen hanya menutup matanya. Prioritas utama sekarang adalah memulihkan kondisinya secepat mungkin. Dia tidak tahu kapan pertempuran berikutnya akan terjadi. Sekarang mereka seolah berada di tepi lautan, yang mana badai besar akan datang cepat atau lambat. Meskipun mereka telah mencapai kesepakatan dengan Sukian Taiyi untuk saat ini, tapi orang yang mengendalikan Taisu sekarang jelas bukan Sukian Taiyi, melainkan orang lain. Oleh karena itu, Shoyen tidak boleh bermalas-malasan dan harus menemukan alam dewa kuno secepatnya untuk memahami situasi saat ini. Kebenaran harus segera terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi dan di mana Raja Tianzang berada? Tidak mungkin dia ditangkap seperti ratu. Setelah sekian lama, Shoyen akhirnya mendapatkan kembali energi dan darahnya yang kuat.
Dalam pertempuran ini, Xiaoyan memperluas tubuh keabadian fisik super raksasa hingga 200.000 kaki untuk pertama kalinya, yang dapat dianggap mencapai batas yang lebih tinggi, dengan terus-menerus menggunakan tubuh keabadiannya untuk bertarung. Hal ini juga membawa manfaat bagi tubuh Xiaoyan. Xiaoyan perlahan membuka matanya, dengan 2 bintang berkelap-kelip di mata kiri dan kanannya. Salah satu bintang di mata adalah kekuatan simbiosis. Hanya saja, apa kemampuan bintang di mata lain? Kenapa tidak bisa digunakan? Apakah aku harus menunggu sampai tubuh fisikku mencapai level dewa kuno sebelum aku bisa menggunakan bintang di mata yang lain?